Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, channel Diners. Pada kesempatan kali ini saya membahas tentang latihan soal ujian kompetensi perawat. Kenapa? Karena ujian atau latihan ujian kompetensi perawat ini juga banyak yang keluar di SKB perawat ya. Jadi ternyata banyak teman-teman di sini yang mengabarkan yang sudah mengikuti ujian bahwa 70% soal ceritanya itu tentang ujian kompetensi perawat ya, atau soal-soal kasus cerita. Oke, sebelum mulai teman-teman bisa klik like, share, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Dan jangan lupa juga klik loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi. Saya berdoa semoga teman-teman dan saya tahun ini bisa lulus untuk ujian CPNS ya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita mulai. Soal pertama, keluarga Bapak S, 30 tahun, tahap perkembangan usia sekolah, tinggal di Kelurahan J. Didapatkan data AN S usia 7 tahun sedang sakit. Ibu mengatakan anaknya terbiasa jajan di warung, sulit makan. Saat ini mengeluh mual, muntah, dan panas naik turun. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan suhu 39 derajat, pernapasan 22 kali per menit, nadi 92 kali per menit, berat badan sebelum sakit 20 kg dan saat ini 18 kg. Lidah nampak kering dilapisi selaput tebal, perut kembung, nyeri tekan pada perut kanan, dan keluarga cemas akan kondisi anaknya. Apakah masalah keperawatan utama yang muncul pada kasus di atas? A. Hipertermi pada anak S. B. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh pada anak S. C. Nyeri akut pada anak S. D. Ansietas pada anak S. Atau E. Mual pada anak S. Jadi kita fokuskan pada keluhannya. Pertama, anaknya itu sulit makan, terus mengeluh mual, muntah, dan panas naik turun. Suhunya 39, pernapasannya 22, nadinya 92, dan berat badan berkurang 2 kg ya. Lidah nampak kering dilapisi selaput tebal, perut kembung, nyeri tekan pada perut kanan, dan keluarga cemas akan kondisinya. Di sini sudah didapatkan bahwa sulit makan ya. Pertamanya sulit makan dan mengeluh mual, muntah. Kalau untuk suhu memang tinggi 39, tapi untuk A, hipertermi, hanya suhu saja datanya. Nah, di bagus, pernapasan juga bagus. Nah, kalau perubahan nutrisi ini hanya satu data, yaitu berkurang 2 kg. Kalau nyeri akut hanya pada perut kanan, nyeri tekan ya. Ansietes pada keluarga bisa, karena keluarga merasa cemas. Dan E, mual pada anak. Jawabannya adalah E ya, mual, karena di sini mual paling banyak datanya teman-teman. Sulit makan, mual, muntah, perut kembung ya. Kemungkinan ini ada gastritis atau bisa dikatakan dengan mual pada anak S. Ditanyakan masalah keperawatan utama. Jadi jawabannya adalah E, mual pada anak S. Soal berikutnya. Keluarga Tuan A, 25 tahun, tahap perkembangan preschool, tinggal di desa X. Istri Nyonya B, 20 tahun, dan anak D, 10 bulan.
Didapatkan data anak D sudah 2 hari pilek, sudah lama tidak dibawa ke posyandu, belum mendapatkan imunisasi campak, DPT, polio. Ibu mengatakan tidak tahu manfaat imunisasi untuk anak dan malas ke posyandu. Pemeriksaan fisik, suhu tubuh 37 derajat Celcius, nadi 98, pernapasan tidak dapat dihitung karena anak rewel. Pada KMS, belum imunisasi campak, DPT 3, polio 3, hepatitis. 4 kali tidak datang ke posyandu. Apakah masalah keperawatan utama yang muncul pada kasus keluarga tersebut? A. Hipertermi pada anak D. B. Pola napas inefektif pada anak D. C. Kurang pengetahuan pada keluarga tuan A. D. Bersihan jalan napas inefektif pada anak D. E. Resiko terkena penyakit atau kurangnya cakupan imunisasi pada anak D. Jawabannya adalah C. Kurang pengetahuan pada keluarga tuan A. Dikarenakan di sini sudah ada datanya, ya. Keluarga mengatakan atau ibu tidak tahu manfaat imunisasi. Nah, di sini sudah jelas tidak tahu, berarti kurang pengetahuan ya untuk anak dan malas ke posyandu. Ya. Jadi karena ibunya kurang pengetahuan dan malas ke posyandu, akhirnya anaknya belum diimunisasi. Ya. Lanjut soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 65 tahun sejak 3 hari yang lalu dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan nyeri dada sebelah kiri, menjalar ke tangan kiri dan punggung pasien. Dari hasil pengkajian ulang, pasien mengatakan nyeri sudah tidak ada, bernapas tidak berat lagi, tensi 130/80, nadi 92, napas atau pernapasan 20, suhu 37,2. Pasien dinyatakan boleh pulang esok hari. Apakah haluaran atau outcome dari tindakan keperawatan pada pasien tersebut? A. Mengetahui cara minum obat. B. Secara verbal menyatakan nyeri hilang. C. Dapat mengontrol aktivitasnya sehari-hari. Atau D. Mengetahui kapan harus kontrol ulang. Dan E. Tidak tergantung pada obat-obatan. Dan jawabannya adalah A. Jelas ya, karena ini ditanyakan haluaran atau outcome dari tindakan keperawatan pada pasien ya. Tadi yang diharapkannya itu A ya, mengetahui cara minum obat. Karena si pasien kemungkinan ini sakit jantung ya. Soalnya di sini menjalar ke tangan kiri dan punggung pasien ya, keluhannya nyeri dada sebelah kiri. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan 35 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan cepat capek dan siklus menstruasi tidak teratur. Dari hasil pengkajian, didapatkan kuku mengkilap, rambut tipis, kulit kering, pasien kurang mampu atau terlambat menangkap pengetahuan. Tensi 100/70, nadi 88 per menit, suhu 36, respirasi 18, BB atau berat badan 75 kg, tinggi badan 155 cm. Dari hasil lab dinyatakan T4 3,5 dan T3 70. Apakah masalah keperawatan pada pasien tersebut? A. Ketidakseimbangan nutrisi. B. Gangguan pencernaan. C. Kurang pengetahuan. D. Intoleransi aktivitas. Atau E. Hipotermi. Dan jawaban yang paling tepat adalah C ya, kurang pengetahuan. Karena di sini si pasien sudah ada datanya, kurang mampu atau terlambat menangkap pengetahuan baru ya. Oleh karena itu si pasien di sini ada data keluhan cepat capek dan siklus menstruasi tidak teratur ya, dan dikaji. Nah, setelah mendapat pengkajian, ternyata si pasien kurang pengetahuan. Jadi, masalah keperawatannya adalah kurang pengetahuan, yaitu C ya. Oke, kita lanjut. Pasien tuan A
laki-laki 25 tahun datang ke IGD dengan keluhan gatal-gatal seluruh tubuh, dyspnu dan hipotensi. Riwayat penyakit yang harus dikaji pada pasien tersebut adalah A. Riwayat sebelumnya tentang alergi yang dialami, atau B. Riwayat keluarga tentang alergi yang dialami. C. Pengobatan apa yang membuat pasien alergi? D. Makanan apa yang membuat alergi? Atau E. Kapan kejadian alergi terjadi? Dan jawaban yang tepat adalah A. Riwayat sebelumnya tentang alergi yang dialami. Ini yang harus pertama kali ditanyakan oleh perawat. Ya, riwayat alergi sebelumnya. Ya, sebelum kepada yang B, C, D, E. Ya, jelas. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Sebelum melanjutkan soal, silahkan klik like, share, comment, and subscribe ya, dan klik tanda loncengnya. Terima kasih ya teman-teman. Oke, lanjut. Seorang perawat akan memberikan penyuluhan kepada pasien yang menderita penyakit jantung koroner faktor yang paling mempengaruhi terhadap terjadinya penyakit tersebut. Sebelumnya, perawat sudah menjelaskan tentang faktor yang dapat dimodifikasi maupun faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Apakah faktor yang paling berpengaruh paling banyak terhadap kesehatan? Si pasien ternyata punya penyakit jantung. Faktor yang paling banyak berpengaruh adalah apa? A. Usia, B. Merokok, C. Keturunan, D. Kurang aktivitas, atau E. Tekanan darah tinggi. Dan jawaban yang paling tepat adalah B ya, merokok. Jelas, karena ini sangat berpengaruh sekali terhadap penyakit jantung koroner ya. Lanjut, seorang laki-laki 50 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan gagal jantung sebelah kiri. Pasien mengeluh cepat capek kalau melakukan aktivitas dan sudah 3 hari ada batuk. Dari hasil pengkajian didapatkan mulut dan bibir pucat dengan tensi 110/70, nadi 120, respirasi 28, suhu 37 Celcius. Pasien selalu bertanya kapan bisa pulang. Ternyata hemoglobinnya 10. Saturasi oksigen didapatkan 85%. Dari hasil gambar sinar X didapatkan adanya pembesaran jantung bagian kiri. Apakah masalah keperawatan pada pasien tersebut? A. Intoleransi aktivitas, B. Gangguan perfusi jaringan, C. Resiko kekurangan nutrisi, D. Gangguan rasa aman, atau E. Gangguan bersihan jalan napas. Dan jawaban yang paling tepat adalah B ya, gangguan perfusi jaringan. Sudah jelas sekali ada penyakit jantung ya. Dirawat di penyakit dalam dengan gagal jantung sebelah kiri ya. Jadi yang tepat adalah gangguan perfusi jaringan. Oke, lanjut ya. Sekitar 25.000 bayi di provinsi pada tahun 2013 mengalami kasus gizi buruk. Kurangnya asupan makanan bergizi pada anak diduga berkaitan erat dengan pola asuh, daya beli orang tua, dan penyakit yang diderita anak. Perawat melakukan pengkajian dengan cara mengidentifikasi terlebih dahulu program yang bisa memfasilitasi masalah tersebut. Apakah kegiatan pokok puskesmas yang mencakup fenomena tersebut? A. KIA, B. P2M, C. Counseling, D. Promkes, atau E. Pengobatan. Dan jawaban yang paling tepat adalah C ya, counseling, kesehatan lingkungan, karena sudah terjadi teman-teman ya. Jadi kita harus programnya puskesmas itu counseling ya. Oke, lanjut ya. Seorang perawat komunitas sedang mengkaji data di posyandu balita. Didapatkan seorang anak balita yang mengalami gizi buruk dengan hasil pemeriksaan BB 12 kg, TB 80 cm. Setelah digali lebih dalam, terdapat data kurangnya asupan makanan bergizi pada anak berkaitan erat dengan pola asuh, daya beli, dan penyakit yang diderita anak. Apakah data yang diperlukan sebagai penunjang penentuan diagnosis keperawatan? A. Usia, B. Alamat, C. Pendidikan, D. Riwayat penyakit, atau E. Pendapatan orang tua. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Usia, karena di sini datanya belum ada usia, jadi diagnosa penunjang
untuk menentukan diagnosa penuaan yaitu usia, ya. Tidak ada usia di soalnya, ya. Lanjut ya. Seorang anak laki-laki usia 12 tahun didiagnosa leukemia. Kedua orang tuanya menyatakan bahwa mereka tidak sanggup membayar biaya pengobatan untuk anak laki-laki mereka dan merencanakan untuk beralih ke terapi alternatif dan menghentikan proses perawatan di rumah sakit. Intervensi yang harus dilakukan pada keluarga tersebut adalah A. Memberikan informasi mengenai BPJS yang bisa dimanfaatkan keluarga. B. Memberikan pendidikan kesehatan mengenai bahaya penyakit leukemia. C. Mencarikan bantuan pengurangan biaya dari institusi rumah sakit. D. Melakukan terapi konseling kepada seluruh anggota keluarga. Atau E. Memberikan saran terapi alternatif yang bisa digunakan. Jawaban yang paling tepat adalah D, ya. Melakukan terapi konseling kepada seluruh anggota keluarga. Terima kasih.